Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Parsana 2. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah yang berpihak kepada murid di masa yang akan datang. Jadi di sini nanti Bu Suci akan menyampaikan, memfasilitasi untuk membuat, untuk diskusikan visi sekolah, terutama yang berpihak pada murid, jadi keberpihakan pendidikan pada murid. Yang kedua, salawat salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih ke Bu Haji ini atas tempat dan waktu yang juga disediakan, termasuk Ibu Guru juga terima kasih banyak atas partisipasi dan keikutsertaan dalam diskusi ini. Susunan acara yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita acara dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek CGP Angkatan 9 yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan yang ada di SDN Parsana 2. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini merupakan acara yang memang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yang kebetulan salah satu dari guru di sekolah kita terekrut menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam tak lupa kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pengajar Praktek, yang mana pada hari ini yaitu tentang pemaparan visi dan misi sekolah SDN Parsana 2 yang berpihak kepada peserta didik atau murid kita, di mana dalam hal ini merupakan suatu tujuan utamanya di dalam implementasi kurikulum merdeka, yang diharapkan kegiatan ini nantinya semuanya tujuannya mengarah kepada peserta didik. Dalam hal ini guru sebagai fasilitator, betul Bapak? Iya, sebagai pengarah. Jadi saya selaku penanggung jawab sekolah ini, mudah-mudahan calon guru penggerak di sekolah ini akan memberikan suri teladan yang baik
baik kepada guru-guru yang belum terjalin menjadi calon guru penggerak maupun atau khususnya utamanya kepada peserta didik. Jadi segala tindak tanduk utamanya di bidang beberapa elemen yang sudah ada di dalam implementasi kurikulum merdeka harus kita ikuti dan kita laksanakan. Begitu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari selaku kepala SD Parsana 2. Yang jelas isinya memberi dukungan sepenuhnya kepada CGP Bu Siti untuk terus berlanjut. Jadi terus semangat untuk menuntaskan kegiatan ini sampai selesai, yaitu nanti pada lokakarya ke-7. Kemudian yang kedua tentunya harapan dari kepala sekolah semoga CGP yang nantinya menjadi CP itu memberikan suri tauladan yang baik juga dalam hal penerapan implementasi kurikulum merdeka. Jadi pada guru penggerak ada istilah tergerak, kemudian bergerak dan bisa menggerakkan. Makanya nanti di sini juga ada kewajiban untuk merintis komunitas sekolah. Jadi tidak harus besar, tapi dimulai dari yang kecil sehingga membawa dampak ke sekolah, akhirnya bisa menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Baik, acara selanjutnya yaitu saya serahkan sepenuhnya ke Bu Suci selaku CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini yang berpihak kepada murid. Kepada Bu Suci saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini di acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keridhaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, Bapak mohon izin Ibu Pak Sekolah dan Bapak. Sebelumnya saya akan membacakan puisi karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung
Abu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Glebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, pengajar praktik, Pak Pur, Mantoro, kemudian teman-teman semuanya yang sangat mensupport saya sehingga saya bisa berhasil menyiapkan materi pada hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kemudian langsung saja visi dan prakarsa perubahan. Tujuan kegiatan kali ini adalah mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun perlu ditekankan bahwa visi yang akan saya sampaikan ini bertujuan tidak untuk mengubah visi sekolah. Saya hanya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan visi sekolah. Jadi tujuan kegiatannya adalah melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian melalui diskusi ini Bapak Ibu juga dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Dari modul-modul yang sudah saya pelajari dari modul 1 sampai modul 3, dari awal saya masuk ke KJP, alhamdulillah saya merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa karena saya bisa lebih memperdalam ilmu atau menambah ilmu saya di program calon guru penggerak ini. Jadi di modul 1.1 ada materi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, anak itu diumpamakan sebuah tanaman padi. Diibaratkan tanaman padi itu seperti anak atau murid kita di sekolah. Petani diibaratkan sebagai guru yang menebarkan bibit atau benih padi, namun tidak bisa memaksakan tanaman padi itu menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tuanya untuk tujuan tertentu. Jadi di filosofi pendidikan menurut KHD kita, poin yang pertama adalah kita harus menuntut anak sesuai kodratnya. Apa saja kodratnya itu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu dituntut berkembang sesuai kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kodrat alam di sini adalah lingkungan sekitar di mana anak itu tumbuh. Jadi kita anak itu terlahir di Sumeneb,
di Pulau Madura ya akan berbeda karakteristiknya dengan anak-anak yang terlahir di Pulau Kalimantan seperti itu di Sumatera dan sebagainya. Kemudian anak-anak itu dituntun untuk berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok dari kita dulu ketika kita mengingat masih kecil, bapak dan ibu yang permainannya bukan HP. Kalau sekarang sudah masuk ke abad 21, anak-anak itu mainnya main HP, sudah jarang main di luar ada, tapi sudah jarang seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru agar bisa menuntun anak itu untuk mempergunakan HP itu bukan hanya untuk main-main saja. Jadi untuk pembelajaran juga bisa dilaksanakan seperti itu, Pak. Kita flashback dulu, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu kejam. Ketika ada pertanyaan, mau jadi apa jika sudah besar? Bapak Bambang, cita-citanya masih kecil mau jadi dokter? Iya. Bisa nyuntik kalau sedang sakit keluarganya nggak bisa bayar ya Pak ya, langsung disuntik. Bapak Bambang. Kalau Pak Widi mungkin? Memang jadi guru. Oh alhamdulillah tercapai. Kalau Bu Ipa? Kalau saya dulu cita-cita dari kecil yang pertama itu jadi bidan. Gak bisa itu, ada dua pilihan, bidan sama poluan. Tapi apa dari nggak sampai karena saya kecil sudah dikasih tidak bisa. Jadi mungkin ini silakan saya sebagai itu jadi guru. Jadi Untuk menurut kalau saya dulu itu terinspirasi sama wanita yang pakai sepatu pantofel. Biasanya kalau misalnya ada wanita pakai sepatu gini, kita bisa tuh suka. Jadi, tapi saya gak pengen jadi guru, pengen jadi orang yang kerja di kantor, nulis gitu aja. Pokoknya di kantor. Tapi ternyata ya mungkin lumayan kesampaian di kantor gitu ya. Kesampaian pakai sepatu dan kesampaian. Terus Ibu Eva, cita-citanya mau jadi apa Bu? Ketika waktu mama bilang, Dek, nak, yang cantik, mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Dulu sebenarnya cita-cita pengen jadi pramugari, tapi ya mungkin ketinggian cita-citanya ini itu jadi alhamdulillah juga jadi guru. Alhamdulillah ya Bu. Jadi segala cita-cita yang sudah diinginkan dari kecil ada yang tercapai, ada yang juga tidak tergapai. Jadi semuanya itu apa ya? Kalau cita-cita itu memang harus dimiliki oleh setiap anak karena untuk sebagai motivasi untuk lebih seperti belajar motivasi dirinya belajar dengan lebih rajin lagi untuk menggapai cita-cita tersebut. Tapi kalau sudah dewasa dan ternyata cita-cita itu tidak tergapai, ya apa daya tangan tak sampai seperti kata Bu Iba tadi. Mungkin Allah menentukan hal yang terbaik untuk kita seperti itu, Bu. Jadi saya akan menjelaskan pengertian visi. Ini diibaratkan seperti cita-cita Bapak dan Ibu tadi ya. Visi itu adalah pernyataan yang didefinisikan dari sesuatu yang ingin dicapai seseorang atau sebuah organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan untuk visi guru penggerak yaitu suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impiannya di masa yang akan datang. Ini pengertian visi dari Ahmad Ahmad. Visi ini dapat digunakan dan dapat dibuat melalui pendekatan intuisi apresiatif. Nah, ini adalah materi yang baru saya kenal, baru saya ketahui. Jadi sebelumnya waktu kita sudah tahun pelajaran baru, terkadang kita bertanya visi sekolah yang ibu kepala sekolah itu awalnya dari mana? Seperti itu kan mungkin sebagian teman sudah ada yang tahu, tapi untuk saya pribadi ini adalah hal baru dan merupakan sesuatu yang baru agar bisa dilaksanakan di sekolah ini. Jadi pendekatan intuisi apresiatif disingkat IA ya Bu. IA itu dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pertama kali itu dikembangkan oleh David Copperfield.
Manajemen perubahan dititik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk bisa diperbaiki. Jadi pendekatan inquiry apresiatif ini berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Dalam implementasinya di sekolah, inquiry apresiatif itu dimulai dengan menggali hal-hal positif keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sekolah sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam merencanakan tahap perubahan. Apabila sekolah mengembangkan sisi positif yang dimilikinya, maka sekolah akan berkembang berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi bisa digarisbawahi, kita itu harus menggali hal-hal positif yang sudah dicapai, kemudian harus mencari melanjutkan hal-hal positif itu sebagai suatu keberhasilan di masa yang akan datang. Manajemen perubahan yang dapat diterapkan adalah inquiry apresiatif yang tadi saya sudah jelaskan, yakni kolaboratif ya, dengan tahapan bagja. Ya lagi, apa itu bagja? Ya kan, ini adalah tahapan-tahapan untuk mempersiapkan visi kita agar bisa tercapai. Susunan dari bagja adalah B. Buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, kemudian J jabarkan pemahaman, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi kekuatan bagja ini terdapat pada proses penggalian pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada murid, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul dari keresahan yang ada. Kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang muncul setelah keresahan. Setelah itu, disusunlah pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu kita lakukan. Kemudian merealisasikan hingga mendapatkan suatu temuan. Jadi bisa menemukan suatu data, cerita, atau fakta-fakta yang terjadi. Dari temuan-temuan itulah yang menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang dibuat. Sebagai contoh, visi guru penggerak yang saya ingin realisasikan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid dan bermakna, serta dapat menyeimbangkan dalam hubungan dirinya dengan Allah dan juga dengan manusia. Jadi ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita akan masuk ke tahapan bagja. Dan yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Jadi kita itu harus membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi atau peluang. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau mewujudkan suatu prakarsa. Kemudian juga melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi atau tim perubahan, didukung atau dukungan atau juga identitas. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara agar mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan contoh tauladan kepada peserta didik dan memberikan pemahaman agar peserta didik itu dapat memiliki pembelajaran dalam hidupnya serta pembiasaan dalam diri mereka sehingga dapat menjadi karakter yang baik dan kuat yang tertanam pada diri mereka. Tahapan
A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini intinya menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan. Jadi apa yang telah ada itu kita temukan inti positifnya, kemudian pertanyaan itu dibuat dengan hati-hati dan sifatnya harus positif. Kemudian menentukan cara kita menggali fakta, oleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, multi unsur. Pertanyaan yang saya buat dari ambil pelajaran adalah apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Jadi jawabannya adalah tindakannya melakukan pembiasaan dengan selalu menggalakkan praktik baik dalam pembelajaran serta dalam keseharian mereka, melakukan kolaborasi dengan orang tua, murid, komite, dengan orang tua murid atau komite, kepala sekolah, serta seluruh tenaga pendidikan yang ada. Pertanyaan kedua adalah, apa saja yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni mendapatkan dukungan dari semua personil, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan menyediakan sarana dan prasarana, serta juga ada dukungan dana. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita ambil pelajaran yang semuanya itu mesti ujung-ujungnya nanti juga seperti pengadaan sarana dan prasarana harus ada dukungan dana. Kalau tidak ada dananya, masalahnya tidak akan berjalan. Bagian G, gali mimpi. Di bagian gali mimpi ini kita menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif saya itu terwujud. Kemudian membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan itu dimunculkan dari contoh-contoh yang mumpuni dari masa lalu yang positif. Kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Jadi pertanyaan yang saya buat adalah, apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya bila mana visi tersebut terwujud? Tindakannya, hal yang akan saya lakukan selanjutnya bila mana visi tersebut dapat terwujud adalah melakukan penguatan sehingga visi tersebut tetap terrealisasi dan memiliki dampak yang besar kepada peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya apabila visi tersebut dapat terwujud? Jadi perasaan saya tentu juga sama seperti Bapak Ibu yang lain ya, akan merasa senang, bangga, dan bersyukur kepada Allah karena semuanya ini kita yang memprakarsai, tapi Allah lah nanti yang akan menentukan. Seperti itu. Jadi kita ikhtiarnya dulu lah yang diperlukan. Jadi nomor 3 pertanyaannya, siapa saja yang akan merasakan perubahan baik yang terwujud dalam diri peserta didik? Siapa saja yang akan merasakan perubahan baik itu? Jawabannya adalah kepala sekolah, guru, komite, atau orang tua, bahkan juga masyarakat di sekitar. Jadi kalau anak didik kita sudah memiliki karakter yang baik sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati bersama, maka yang akan terwujud adalah suatu kebanggaan ya dari semua aspek, dari kepala sekolah, dari guru, terutama juga nanti orang tua dan masyarakat, karena mereka semua yang akan menilai. Nomor 4, apa dampak yang dapat terjadi jika visi tersebut terwujud? Dampak yang terjadi akan mendapatkan dukungan atau support yang lebih besar lagi, baik dari seluruh warga sekolah dan orang tua murid, juga penilaian baik dari masyarakat. Jadi kalau visi kita terwujud, terjalan dengan baik, maka penilaian baik dari masyarakat itu akan muncul. Oh, di sekolah pasangan 2 murid-muridnya seperti ini sesuai dengan visi yang sudah direncanakan gitu. Di bulannya itu bisa
banyaklah sudah ada contohnya ya. Jadi 4 sama 2 itu di bulannya ada yang jadi TNI AL, ada yang jadi Polri seperti itu, juga ada yang jadi ustazah, jadi guru dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus patut berbangga kalau visi kita itu dapat terrealisasi dengan baik seperti itu. J. Jabatan rencana. Jadi kita harus mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian visi kita. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, kemudian mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif atau potensial. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Pertanyaannya, menjabarkan rencana yang pertama, apa langkah pertama yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila? Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan dan penyusunan rencana yang strategis. Jadi kita harus menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan, kemudian penyusunan rencana itu harus strategis. Harus strategis ini mungkin ketika kita membuat suatu visi, rencananya harus dibuat secara runtut seperti itu, Pak. Konsultasi dengan kepala sekolah ini juga yang harus dilakukan. Konsultasi dengan rekan sejawat, orang tua murid dan peserta didik juga untuk menentukan tujuan dan waktu. Yang kedua, pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut? Kalau jangka pendeknya mungkin kira-kira 1 semester atau 1 tahun. Jadi kalau kita membuat visi tidak langsung 1 bulan 2 bulan sudah bisa terrealisasi. Jadi anak yang pertama umpamanya berakhlak mulia, kita anak-anak itu masuk ke SD kita, kemudian 1-2 bulan sudah kita tuntun. Jadi tidak akan langsung menjadi karakter seutuhnya pada murid. Jadi mungkin ada memang beberapa murid yang memang faktor dari keluarga dulu yang utama ya. Jadi kalau keluarganya itu baik, selalu mencontohkan kebaikan, mungkin apabila kita mau menciptakan visi yang berakhlak mulia di sekolah mungkin tidak sulit. Berbeda dengan anak yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan nilai-nilai dan etika seperti itu bagi Bapak Ibu. Jadi kita harus memerlukan waktu yang lebih lama seperti itu. Jangka panjangnya 2-5 tahun menurut saya untuk perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengukur peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila? Kita harus memiliki indikator kuantitatif, yaitu kita menilai di akademiknya, di tingkat kehadirannya, partisipasi dalam kegiatan. Sedangkan indikator kualitatif adalah survei, wawancara, observasi untuk bagaimana cara memberikan motivasi agar visi tersebut dapat terwujud, memberi dukungan penuh antara stakeholder atau mengerjakan kontrol rutin melalui pendekatan dari kepala sekolah, wali kelas, guru, orang tua dan murid tersebut. Jadi motivasi yang harus diberikan agar visi kita dapat terwujud, kita jangan sendirian Bapak Ibu. Jadi kita mau mendidik anak kita sesuai dengan visi kita umpamanya. Seperti tadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kalau sendirian kita jelas tidak mampu. Yang pertama kita harus mengadakan kolaborasi yang baik di dalam sekolah dulu. Kemudian juga ada kolaborasi yang baik dengan orang tua di rumah. Jadi Bapak Ibu pasti sudah pernah mengalami ya, di kelas
akhlak anak ini kurang baik, sudah diberi peringatan, sudah memberi, kita sebagai guru sudah memberi contoh tauladan yang baik. Setiap hari kita bimbing anak tersebut, tapi kok masih ngeyel. Nah, kita juga harus mengadakan kolaborasi dengan orang tua murid di rumah. Apakah ini sudah orang tua tersebut sudah mengendalikan atau menuntun anak juga di rumah? Apa anak itu cuma dibiarkan saja? Seperti itu. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Atau eksekusi. Menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan, kemudian awal penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat sehingga dapat bersama-sama menciptakan konkret atau masa depan yang baik, mendesain komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, knowledge management atau monef atau regulasi. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat mengarahkan dan memantau pelaksanaan peserta didik agar peserta didik dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila? Siapa saja yang dapat mengarahkan atau memantau? Kepala sekolah, ya, guru, orang tua murid juga di rumah. Kemudian siapa saja yang dapat dilibatkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut? Sama ini, semua elemen yang ada di sekolah, kemudian juga di rumah, orang tua murid kita semua, kemudian juga peserta didik itu. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang hal baik yang timbul dari diri peserta didik atau peserta didik itu tidak istilahnya ya, kalau diberitahu itu tidak ada kemauan untuk mengubah dirinya, maka tidak bisa. Jadi kita harus merangkul peserta didik kita lebih dekat lagi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar mengetahui kemajuan kegiatan tersebut? Memberitahukan laporan periodik dari rekan guru dan orang tua murid berdasarkan pencapaian atau kemajuannya di kelas. Melakukan wawancara atau survei dengan orang tua dan murid tersebut. Jadi kita harus mengetahui kemajuan peserta didik kita. Jadi kita harus membuat laporan dari periodik. Kita harus bekerja sama dengan rekan guru dan orang tua murid kita. Untuk di sekolah sendiri mungkin ada penilaian tersendiri ya, Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian juga dari orang tua murid kita bisa ke ruang yang seluas-luasnya kepada orang tua murid agar bisa sharing bersama seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian keempat, siapa saja yang akan menampung kesulitan-kesulitan dalam proses mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan visi tersebut? Yang akan kesulitan dalam proses mewujudkan peserta didik itu adalah tim krisis manajemen yang terdiri dari kepala sekolah, rekan guru, komite sekolah untuk masalah yang memerlukan keputusan tingkat tinggi atau sumber daya tambah. Jadi ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi visi ini bukan sebagai visi untuk mengganti visi yang sudah ada di sekolah, tapi mungkin visi ini dapat saya aplikasikan di kelas saya, Pak. Kemudian, sekarang ini ada kalimat penumpang tentang cita-cita kita, cita-cita untuk murid-murid kita. Jadi nanti akan ada 6 pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu, Bapak Ibu itu memimpikan murid yang bagaimana? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, menurut pemikiran itu adalah apa dan pemikiran Bapak Ibu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa
titik-titik. Kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi Bapak Ibu saya sebagai guru memberikan murid-murid yang sukses sesuai dengan cita-cita mereka dan sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Dan saya sebagai guru percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang lebih baik dari kita. Dari saya sebagai guru yang lebih baik. Dan di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid karena murid adalah objek kita. Dan saya sebagai guru hanya sebagai pembimbing saja. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka tuh semuanya tidak sama, berbeda karakter, jadi otomatis berbeda cara melakukan pengalaman belajar. Dan kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk mengarahkan dan membimbing siswa menjadi anak yang baik dan sukses. Karena itu memang tujuan kita sebagai pendidik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sebagai fasilitator itu hanya sebatas memfasilitasi anak saja. Semuanya tergantung kegigihan, kemauan dan lingkungan orang tua mereka untuk anak-anak ke depan. Itu bisa. Terima kasih. terima kasih. Kita tolong beri tepuk tangan dulu kepada murid. Bisa Bu. Jadi menurut guru itu memimpikan murid yang sukses sesuai cita-cita dan harapan orang tuanya. Seperti itu. Kemudian guru percaya bahwa murid di sekolah ini adalah sebagai generasi penerus yang lebih baik dari kita. Jadi generasi yang lebih baik dari gurunya seperti itu. Jadi bukan sebagai generasi penerus yang lebih di bawah kita. Jadi kita berharap sebagai seorang guru agar anak didik kita mempunyai cita-cita yang lebih tinggi daripada kita gitu. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid karena murid itu sebagai objek. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Otomatis juga berbeda cara melakukan pemahaman atau cara membimbing dalam belajarnya itu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengarahkan atau membimbing siswa itu menjadi anak yang lebih baik dan sukses. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sebagai fasilitator hanya sebatas memfasilitasi anak. Maksudnya tujuan kita adalah menuntun anak bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan juga mereka agar mendapatkan atau menjadi pembelajar yang merdeka seperti itu. Semuanya itu tergantung dari kegigihan atau kemauannya serta dukungan orang tua mereka untuk anak tersebut ke depannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dipersilakan Bu Ikhwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang pertama kalau saya itu berakhlak mulia, cerdas, mandiri sesuai dengan yang ada di kurikulum Merdeka sekarang, yaitu berprofil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan minat yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sekolah untuk yang pertama itu mendapatkan pendidikan. Belajar di sekolah ini itu untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita sebagai guru hanya mendampinginya menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif.
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki karakter dan minat yang berbeda. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan bagaimana cara mengoptimalkan murid itu untuk mengoptimalkan minat dan bakatnya sesuai yang dimiliki anak tersebut. Terima kasih. Kemudian mungkin dari teman-teman guru yang lain mungkin ada yang sudah selesai. Dipersilakan Pak Widi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, siap belajar mandiri, kreatif, beriman, beretika, dan saling toleransi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang memiliki karakter yang berbeda, sehingga harus tetap dijaga, dibimbing, dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, beretika, dan memiliki keterampilan agar siap hidup mandiri di lingkungan sekitar. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif dan berpihak pada kebutuhan murid. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, seorang guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Jawaban yang hebat dari Jalan Guru Penggerak angkatan 10 mungkin. 11. Angkatan 11. Jadi untuk mengisi kalimat rupa di sini yang pertama kita memiliki murid-murid yang kalau saya itu berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang harus kita bimbing, tentunya ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Entah itu akhlak, pengetahuan sesuai dengan apa yang diinginkan pasti ya oleh semua guru, tentu akhlak dan pengetahuan dan juga lain-lain. Di sekolah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran akhlak dan membantu atau membimbing dan juga mengembangkan potensi anak yang dimiliki, karena kita sadar bahwa potensi anak juga sangat berbeda-beda seperti yang sudah tadi disampaikan oleh guru yang lain. Itu tugas kita sebagai guru untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di setiap anak atau peserta didik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap siswa mempunyai karakter perilaku yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru perlu juga tahu tentang potensi itu
dan apa yang akan kita lakukan sebagai guru untuk membantu semua hal yang ada pada peserta didik. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dalam hal karakter ya, positif. Tentunya pembentukan karakter atau akhlak pasti di setiap sekolah atau anak ada yang akhlaknya atau perilakunya yang kurang baik, sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing ataupun anaknya perlu bimbingan untuk secara terus menerus kita perhatikan. Kemudian yang keenam terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru tentunya hanya bisa membimbing dan juga mengarahkan anak ke yang lebih baik, didukung oleh orang tua, sehingga artinya di sekolah kan waktu itu terbatas untuk mengarahkan anak dalam untuk mengoreksi atau apapun itu tentang anak itu, tentunya perlu dukungan dari orang tua. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Bang. Tangan untuk Pak Bambang. Potong. Jadi dapat disimpulkan impian dari Bapak dan Ibu semua tentang cita-cita untuk murid, yakni yang pertama adalah berakhlak mulia. Kemudian juga anak didik kita bisa cerdas, mandiri, bertanggung jawab, berprestasi, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu? Mungkin sudah tercakup semuanya ya. Jadi kita sebagai guru memang memiliki cita-cita yang tinggi untuk membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya. Jadi, tetapi kita tidak memiliki hak untuk menjamin anak tersebut mencapai atau apa yang diinginkannya itu, misalnya cita-citanya itu tercapai. Kembali lagi seperti tadi, kita hanya sebagai fasilitator saja. Jadi murid kita sebagai objek yang utama, kemudian juga ada kolaborasi antara guru dengan orang tua yang harus terjalin dengan baik. Kemudian juga yang terakhir adalah doa. Jadi segala apapun yang sudah kita lakukan dalam proses pendidikan di sekolah kita, terakhir ujungnya adalah kepastian dari Allah. Seperti itu. Jadi kalau seumpamanya kita sudah berjuang mati-matian mendidik anak murid kita supaya menjadi anak didik yang sesuai dengan visi yang Bapak Ibu utarakan tadi, namun mungkin ada 1-2 peserta didik yang tidak sesuai dengan keinginan kita, nah itu kembali lagi, jangan menyalahkan diri kita Bapak dan Ibu, karena kita sebagai guru tujuannya adalah Allah mempunyai cita-cita yang mulia seperti itu. Jadi segala aspek yang terjadi pada murid itu adalah hasil dari kolaborasi yang baik antara kita sebagai guru, kemudian kepala sekolah, juga orang tua dan lingkungan sekitar juga Bu, yang mempengaruhi peserta didik seperti itu. Jadi kita cocokkan dengan visi sekolah kita, visi sekolah SDN Pangsama 2. Visi yang ada adalah unggul dalam prestasi, berbudaya, berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan yang berdasarkan intak, yang berdasarkan iman dan takwa. Mungkin secara garis besar keinginan Bapak Ibu sudah tertuang dalam visi yang ada di sekolah kita. Jadi selanjutnya saya akan bagikan lagi pertanyaan. Jadi kita diskusikan. Kalau seumpamanya visi ini sudah selaras apa belum dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi tadi jawabannya sudah ya. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi di sekolah kita? Mungkin apakah ada yang harus ditambahkan menurut Bapak dan Ibu?
sudah dirangkum keseluruhan ya, jadi tidak ada yang perlu dirubah. Jadi visi yang dimiliki sekolah juga merupakan visi yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu semuanya, seperti itu. Jadi untuk perubahan yang sudah terjadi di sekolah mengenai visi SDN Pasangan 2 unggul dalam prestasi berbudaya, berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan yang berdasarkan iman dan takwa. Jadi untuk prestasi misalnya seperti kemarin yang sudah dicapai oleh SDN Pasangan 2, kita sudah ya prestasi di bidang akademik di basket. Dalam hal ini pembimbing basket atau coachnya ini Pak Widi, Pak Boy. Jadi ini Pak Widi yang menjadi coach atau pembimbing. Alhamdulillah bisa mendapatkan juara 1 dan 2 ya dari Pak Widi. Kemudian juga kemarin ada lomba berat jalan, kita dapat tidak seperti itu. Iya, harapan tidak apa-apa daripada tidak masuk semua sekali. Kalau dalam prestasi akademik, jadi kita Bapak dan Ibu serta saya sendiri harus lebih fokus juga. Jadi bukan di bidang akademik saja yang berprestasi, jadi kita harus membuat prestasi di bidang akademik. Mungkin nanti di lain hari kita akan membahas tentang unggul dalam berprestasi di bidang akademiknya. Jadi kita kami di sekolah ini kalau mengikuti lomba di bidang akademik masuk 10 besar. Jadi kita harus mencoba lebih ekstra lagi membimbing murid agar bisa masuk paling tidaknya 3 besar seperti itu. Jadi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Untuk kegiatannya begini, kegiatan yang dilakukan secara rutin. Untuk kegiatan yang sudah kita lakukan secara rutin, yang pertama adalah kegiatan salam sapa di depan sekolah. Setiap pagi kami guru-guru di SDN Pasangan 2 sesuai dengan tiket pada hari itu berdiri di depan gerbang sekolah menyambut anak-anak dengan ramah, dengan senyum, dengan sapa, sehingga dapat meningkatkan rasa kebahagiaan dalam diri mereka untuk belajar dengan seperti Bu Iva tadi bilang, memiliki rasa aman, nyaman saat berada di sekolah. Kemudian juga kegiatan rutin setiap Jumat pagi ada kegiatan yasinan. Kemudian juga sedekah Jumat sudah berjalan. Kemudian dari hari Senin tetap upacara Pak. Kita ada program-program yang ada di sekolah ini. Kalau Senin itu di pagi upacara, hari Selasa dan Rabu itu senam. Kemudian hari Kamisnya ada kegiatan tahfiz Quran Pak. Hari Jumatnya yang itu tadi yang membaca Yasin bersama-sama. Kemudian hari Sabtunya adalah interaksi seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan sudah lebih 2 tahun ya mungkin ya Pak ya. 2 tahun lebih mungkin, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik seperti itu Pak Boy. Yang perlu diperbaiki, kegiatan yang perlu diperbaiki. Jadi selama ini kan ada yang sudah baik, ada yang mungkin perlu ada perbaikan. Ya bisa disilakan. Jadi kita kegiatan-kegiatan selama 1 minggu yang tadi adalah kegiatan yang baik yang sudah terselenggara. Mungkin hanya dari beberapa kita sebagai guru untuk kedisiplinan waktu
waktu untuk yang harus perlu ditingkatkan seperti itu Pak Bon. Jadi mungkin ada kendala sesuatu hal di rumah atau di jalan yang mungkin mengakibatkan Bapak dan Ibu guru itu agak terlambat. Tapi alhamdulillah kita kerjasama di SDN Persana 2 ini sangat baik Pak Bon. Jadi tidak ada tiket, umpamanya mungkin satu orang yang hadir, jadi teman guru yang lain itu dengan ringan tangan langsung membantu begitu. Jadi semua program yang ada di sekolah bisa berjalan. Kemudian apalagi mungkin Bapak Ibu hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya? Kegiatan yang 1 minggu. Kegiatan yang sesuai dengan visi yang 1 tahun, artinya bukan yang rutin dan tidak 1 tahunan atau 2 tahun. Jadi kan contoh yang sederhana, misalkan ada pembinaan khusus bagi siswa yang tadi seperti akademik, misalkan ada semacam 1 minggu 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi pertanyaannya, kegiatan apa yang harus diperbaiki dan sudah kita kerjakan. Mungkin begini, yang pertama itu tentang prestasi yang tadi sudah paparkan, bahwa kita tentang prestasi ini, akademik ini, kita sering mengikuti lomba matematika, IPA, tetapi mohon maaf, kekurangan kita tidak memiliki tim dalam untuk membimbing bagaimana anak itu menjadi berprestasi. Tim khusus lah yang tidak untuk membimbing anak itu, dan pembimbingan itu tidak serta-merta. Artinya ketika ada lomba baru mau dibimbing, itu harus simultan, harus memang ada agenda. Jadi ada anak yang dipilih yang mungkin prestasinya atau lebih pengetahuannya itu di matematika, di IPA atau yang lain-lain dalam prestasi. Itu yang mungkin menurut saya yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua tentang kegiatan yang dari Senin sampai Sabtu. Yang menurut saya itu yang hari Sabtu itu tentang literasi. Literasi itu di kelas. Anak itu yang dibaca bukunya menurut saya kurang. Jadi buku yang dibaca anak selalu itu saja, tidak berubah. Jadi anak itu bisa membaca mungkin 10 kali. Kalau 1 tahun bisa 100 kali juga ya begitu. Artinya pengetahuan anak kalau di buku cerita atau buku apapun itu yang ada di buku, di pojok buku itu, mungkin ada pengalamannya tentang buku yang dibaca, ya itu saja. Karena kita tidak mengganti buku itu, entah 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, terserah. Seperti itu. Itu yang perlu menurut saya perlu diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu yang Pak Bono ya. Jadi untuk hal yang perlu diperbaiki oleh kita adalah yang pertama membuat tim pembimbing dalam hal membimbing anak agar bisa berprestasi di bidang akademik seperti itu. Jadi kita harus membuat satu tim, karena yang lebih banyak itu seperti kemarin OBSN, mapel matematika sama IPA seperti itu ya. Jadi kita buat tim yang bisa mempersiapkan anak didik itu untuk mengikuti lomba IPA gitu ya Pak ya, matematika ya. Kemudian juga waktu yang harus disepakati, mungkin dalam 1 minggu ada berapa kali tatap muka atau berapa kali bimbingan seperti itu. Seperti kita makan, Ya. 3 kali seminggu. Kalau kita makan bukan 3 kali seminggu. 3 kali aja. 3 kali. Ya. Kemudian juga di aspek literasi.
buku yang ada di kelas itu kurang. Jadi di pojok baca itu bukunya cuma itu saja. Nah, apa yang dapat menurut saya Pak Bambang, mungkin ini sebagai apa ya, gaya referensi saja kepada Pak Bambang dan guru yang lain. Kalau mungkin anak-anak sudah baca dan semuanya buku itu sesuai dengan jumlah siswa misalnya, kemudian anak-anak sudah baca semua, jadi buku itu boleh ditukar dengan buku baru yang ada di perpustakaan seperti itu Pak Bambang. Kemudian juga hal lain, sekarang sudah ada literasi digital seperti itu kan, mungkin juga sebagai referensi bagi anak-anak. Kemudian juga kalau seumpamanya bukunya sudah habis semua di perpustakaan, dihabiskan dalam 1 tahun, anak-anak sudah anak-anak 1 orang hatam semua. Tapi tidak mungkin anak-anak hatam semua, karena saya baca buku tentang puisi misalnya, nanti kan gitu kan yang teman sebangkunya gitu ya Pak. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah menukar buku yang sudah dibaca anak-anak pun hatam sudah diberikan kepada temannya, gantian itu nanti bisa ditukar di perpustakaan, ambil buku yang baru gitu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang harus kita perbaiki? Sudah ya? Sudah cukup? Nah ini itu rencana ke depan, rencana tidak lanjutnya mungkin ada usulan. Rencana tidak lanjut mungkin dari Bapak Ibu terkait dengan visi yang kita buat. Mungkin punya rencana didiskusikan. Makanya kan ini silaturahmi aja diskusi. ya, mari kita diskusikan rencana tindak lanjut sesuai dengan visi sekolah yang sudah ada seperti itu Pak. Kalau yang dari buku itu gimana? Dari buku itu gimana? Kalau rencana tidak lanjut dari visi sekolah, ini visi sekolah sudah sangat baik Pak menurut saya. Ini rencana kegiatannya. Oh, rencana kegiatan yang Rencana kegiatannya mau menambah apa? Kira-kira seperti itu Pak. Jadi yang sudah baik kan dilanjutkan. Mungkin ada hal yang baru, mungkin terkait digital, teknologi. Dan ini namanya rencana untuk pengembangan sekolah ke depan. oh iya Pak. Jadi yang rencana tidak lanjut kita sesuai dengan ini, sesuai dengan rapat yang kemarin ya Pak. Jadi kita harus menggalakkan, mengoptimalkan pengadaan Chromebook yang sudah ada di sekolah seperti itu Pak. Jadi bantuan itu. Ya, ada bantuan Chromebook. Jadi anak-anak itu biar bisa belajar digital dari Chromebook seperti itu. Karena anak-anak masih banyak, cuma 1-2 orang saja yang bisa membuka laptop. Waktunya hari Sabtu. Ya, waktunya sudah ditentukan setiap hari Sabtu begitu. Hari Sabtu itu minggu pertama kelas ya. Minggu kedua kelas 4, minggu ketiga kelas 5, minggu ke-4 itu ke 6. Setiap hari Sabtu. Itu yang di sekolah pengembangan sekolah ya. Setiap sekolah kan punya hal-hal yang lain. Kemajuan sekolah. Dan selanjutnya itu. Sudah, jadi guru itu menurut saya adalah seseorang yang berani untuk mengajar dan tidak pernah berhenti belajar. Jadi kalau yang dirasakan saya sebelum ikut CGP ini, saya merasa kemampuan saya dalam mengajar itu kemudian memperlakukan anak didik flat saja, lurus, tidak ada perkembangan apa-apa. Terkadang saya terbesit di benak saya, kok saya tidak memiliki pengembangan terhadap diri saya sendiri, kok cuma ini saja seperti itu. Jadi alhamdulillah, karena juga berkat dari kepala sekolah yang selalu memotivasi kita semua untuk mengikuti segala program yang ada,
Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita. Jadi kita akan memperbaiki kualitas kita sebagai tenaga pendidik agar bisa mengajar murid untuk mencapai menjadikan murid itu merdeka dalam belajar. Seperti itu. Jadi mereka akan merasakan senang, bahagia saat belajar ketika gurunya juga sudah memiliki kualitas yang lebih tinggi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus merubah perspektif kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, seperti itu. Iya, mindset kita harus diubah. Jadi ini bukan sebuah tantangan yang harus ditakuti, tapi ini tantangan yang harus kita lewati, seperti itu. Kita tempuh agar kita bisa memperbaiki kualitas diri kita, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja kegiatan diskusi kita. Jadi terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, juga kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan yang ada itu timbul atau ada dari kesalahan murni, dari kesalahan saya, dan kesempurnaan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bu Susi selaku BPP yang telah memfasilitasi diskusi hari ini mengenai visi sekolah dalam rangka perubahan yang berpihak kepada murid. Tepuk tangan dulu untuk Bu Susi. Bapak Ibu, dari kegiatan hari ini saya mohon untuk memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa yang bisa diambil pelajaran pada hari ini. Yang pertama saya berikan ke Bu Susi dulu selaku narasumber. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih. Dari refleksi dari pelaksanaan pendampingan individu 2, mungkin masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, mulai dari materi yang disajikan, kemudian cara saya menyampaikan masih sangat kurang, seperti itu Pak. Jadi saya pribadi harus lebih banyak belajar lagi. Kemudian juga terima kasih sebanyak-banyaknya yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah Ibu Hadia R. Kuryani yang telah memberikan motivasi yang begitu luar biasa sehingga saya bisa mencapai pada titik yang sekarang ini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya yang hebat, terima kasih atas segala respon positifnya, kemudian dari segala bantuannya. Saya merasa sangat bahagia memiliki tim yang sangat solid seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, itu saja Pak Pur. Terima kasih, itu refleksi dari Susi. Jadi rasa bahagia, rasa senang. Bapak Ibu, kita sering memang mengatakan mohon maaf, banyak kekurangan, banyak ini. Tapi di situ sebetulnya kelebihan kita berani tampil. Jadi kita merasa kurang, tidak tampil, maka tidak akan menjadi besar. Jadi rumah ini bisa besar diawali dari yang kecil. Jadi jangan takut salah. Salah untuk perbaikan itu lebih baik daripada takut salah sehingga tidak pernah tampil. Artinya banyak orang merasa takut melakukan kesalahan tapi tidak pernah mencoba. Akhirnya dia tidak akan pernah besar. Jadi makanya Bapak Ibu, mari saya berharap setelah Bu Susi GP nanti jadi GP, mungkin Bapak Ibu yang lain ikut.
Ya, karena pesan orang tua atau guru-guru kita, belajar itu tidak akan pernah mengecewakan. Jadi sekali lagi, belajar akan membuat kita makin mapan. Ya, mohon maaf, pengertian mapan di sini banyak. Bisa mapan ilmunya, bisa mapan namanya, bisa mapan kekayaannya. Mohon maaf, karena ini saya berbagi bahwa saya sendiri itu bukan dari orang yang wah, dari pulau yang jauh di sana, orang desa, tapi dengan niat belajar, akhirnya saya mendapat penghasilan di luar gaji. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi niatkanlah kita itu niat cari ilmu. Ya, sehingga saya bisa ketemu Bu Suci dalam waktu yang berbeda, dalam momen yang berbeda. Kalau sebelumnya saya kesini karena sekolah untuk siswa, sekarang dalam rangka kita belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, jadi banyak hal yang kita peroleh. Tetap ditanamkan di hati, kita harus bisa. Ya, dan waktu belajar tidak akan tiada batas. Makanya pesan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi selamanya kita wajib belajar. Kalau murid belajar mungkin terkait materi, kalau guru belajar bagaimana kita mengajar yang baik. Jadi makanya tidak ada judul, tidak ada kata yang lebih baik. Guru pasti pintar, tidak ada sekarang. Ya bisa saja guru kalah dengan murid. Pada zaman ini murid lebih canggih, makanya guru juga harus tadi belajar, ikut seperti katanya Bu Suci bahwa kita mengajar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Murid sekarang dengan kita dulu sangat jauh berbeda. Kita dulu mainnya ke sawah, pakai baju setengah ini biasa. Kalau sekarang muridnya nggak ke sawah, jadi lain. Refleksi yang kedua ini saya mohon perwakilannya dari peserta yang lain, Bapak Ibu monggo. Refleksi tentang kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin refleksi dari ini. Yang pertama, di sini kan ada dua CGP juga yang ikut, Pak. Mudah-mudahan lulus satu. Amin. Dari sini dari refleksi sini yang telah dipaparkan oleh Bu Suci, saya terserah mendapat ilmu baru, Pak. Mendapat ilmu baru. Di sini kita sebagai guru sebenarnya benar apa yang dikatakan Bu Suci. Mindset kita harus berubah. Yang pertama, kalau kita punya semangat belajar, semangat itu belajar terus, maka ilmu itu tidak akan berhenti. Sama seperti pisau. Semakin diasah, maka semakin tajam. Semakin kita menyalurkan ilmu pada orang lain, maka ilmu itu akan bertambah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esa, Bu Esa, ya tepuk tangan untuk Bu Esa. Semoga ini bisa menambah keharuman sekolah. Sudah daftar ya? Yang kecil ya. Oh sudah lolos. Jadi Bu Ipa, Bu Eva, yang angkatan 10. Oh 9, memang belum dipanggil. Jadi seperti yang dikatakan Bu Iva, ini untuk belajar itu seperti pisau, makin diasah makin tajam. Jadi ya ini yang juga memang perlu ditanamkan pada siswa kita. Gimana siswa itu belajar menjadi kebutuhan, bukan keterpaksaan. Makanya gimana caranya tugas guru itu membuat siswa belajar itu menjadi kebutuhan, bukan keterpaksaan. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi menyenangkan dan membuat kangen. Mentang ke sekolah, saya kangen ke Bu Iva, gitu.
Kan harapannya seperti itu. Kenapa? Karena guru itu punya komunitas yang selamanya ada. Kalau kalebun atau kepala desa kan ada batasnya 5 tahun. Kalau guru itu komunitasnya lamanya, seperti saya ngajar 30 tahun ya. Jadi di sini mungkin banyak siswa saya yang dulu. Itu artinya apa? Bahwa kita itu menanamkan sesuatu yang selamanya akan teringat. Kalau kita nanam jelek, ya ingatnya jelek. Tapi kalau kita menanam baik, dan insya Allah kebaikan itu akan terus berlanjut. Kenapa? Karena ketika kita siswa kita anggap jenengan siswanya 30-an setiap tahun, berarti kan sudah berapa? Tinggal hitung berapa kebaikan yang kita panen dari siswa kita jadi orang, jadi guru, jadi sebagainya. Apalagi kalau jadi kiai, tentu makanya guru itu jaminannya masuk surga duluan ya, tapi dengan syarat tadi. Syaratnya sama dengan kiai, ketika kita nyampaikan mohon hati-hati dan harus berusaha yang benar. Bukan berarti harus benar, karena kita juga belajar. Artinya kebenaran itu dalam proses, tapi dengan usaha insya Allah kesalahan kita jika dimaafkan oleh Allah ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu, di akhir kata saya selaku mengajar prakteknya Bu Suci, tadi belum kenalan, tapi sebagian tidak kenal. Jadi nama saya Purwantoro, guru SMP 2. Kebetulan sama dengan Bu Suci, saya juga CGP itu pernah daftar, tapi karena faktor usia saya sudah ngobrol-ngobrol ke teman. Makanya ketika angkatan 5 itu teman-teman bilang, ayo Pak ikut, kalau sampai nggak ikut saya nggak ikut. Akhirnya ikut, tapi alhamdulillah lolos di simulasi 2. Tapi setelah itu tidak ada panggilan lagi. Mungkin ya karena usia saya sudah 50 lebih. Tapi seperti tadi, kita jangan mundur, tetapi kadang manusia itu ada kadang semangat, kadang loyo. Waktu itu saya tidak loyo, cuma karena dari dinas kebetulan akrab Pak Narto itu, Pak Kapil waktu itu ditanya, ayo ikut, nggak ikut, rugi, nah IN. Akhirnya saya nyoba lagi. Jadi seperti itu. Makanya kan di sini saya juga berbagi ke Bapak Ibu. Marilah kita, apalagi kalau di sini masih muda-muda, ya. Selagi kita bisa, kita lakukan. Masalah hasil kita serahkan ke Allah. Jadi itu. Jadi sekali lagi, masalah hasil itu masalah ke Allah tadi. Ya. Nanti akan rezeki itu datang sendiri. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya berbantun sedikit. Tadi Bu Suci berbantun dari Pak Karno. Ya, ke pasar beli rambutan dimakan manis rasanya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas sambutan yang luar biasa. Kadipun gula merah salalopun nyumpul sapura. Ini saya belajar juga. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dimatikan, Pak. Pak Risan.